wabarakatuh. Bagi orang yang biasa menghatamkan Al-Quran dalam satu Ramadan berkali-kali, kemudian ingin naik pangkat, tidak hanya sekedar membaca, tapi berusaha untuk memahami, ya harus begitu. Jauh, itu lebih bagus, harus seperti itu. Mungkin tidak bisa hatam 3 kali, tapi hatamnya 1 kali. Mungkin mana lebih bagus? Tentunya asalkan durasinya dengan Al-Qur'annya, durasi waktu. Jadi begini maksudnya. Dalam 4 jam, saya membaca Al-Quran 4 juz. Mana lebih bagus dengan membaca Al-Quran dalam 4 jam juga, tapi 1 juz sambil memahami artinya, memahami maknanya. Kan begitu. Durasinya yang sama, maka biarpun hanya 1 juz, tapi dia berusaha untuk paham jauh lebih bagus. Karena memahami Al-Quran itu diperintahkan, bukan sekedar membaca saja. Membaca diperintahkan, perintah membaca sudah kita laksanakan. Memahaminya adalah perintah baru lagi. Baik, seperti itu. Kemudian bisa membaca terjemahan, tapi tolong terjemahan yang sudah direkomendasi oleh guru-guru Anda yang supaya tidak asal ngambil buku terjemahan atau tafsir, karena masalah akidah itu penting. Sebab nanti ada bagian-bagian yang ada hubungannya dengan akidah. Kadang kalau bukan dari akidah yang benar, ada penyelewengan penerjemahan. Tapi secara umum membantu diri kita dengan tafsir-tafsir ringan atau terjemahan bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab, sah. Boleh-boleh saja. Sebab merenungi Al-Quran tidak harus seorang yang mengerti segala ilmu, tidak. Al-Quran untuk semuanya. Dengan usahanya dia memahami, Allah akan berikan pemahaman. Tapi harus kuncinya dong ada. Buku itu pasti buku yang dianggap benar. Ada pun terjemahan, memang terjemahan sangat singkat. Memang yang kadang ada terjemahan yang sudah ada tambahannya tafsirnya. Anda baca pelan-pelan dan sah itu. Ada pun caranya ya dipotong. Paling tidak dituntaskan. Jadi tuntasnya adalah apakah kita membaca Al-Quran mungkin 1 surat dulu, selesai, baru kita membaca pelan-pelan kembali, sambil kita merenungi, atau mungkin ayat demi ayat. Jadi 1 ayat kita baca, kemudian kita mencoba ta'amul, merenungi pelan-pelan. Jadi misalnya Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita tidak ngerti artinya, akhirnya membaca segala puji adalah hanya milik Allah. Dan itu Tuhan semesta alam dan seterusnya. Ini pelan-pelan seperti itu. Jadi caranya minimal 1 ayat dulu deh diselesaikan. Sehingga membaca ayatnya sempurna, kemudian setelah itu Anda mencoba merenungi makna-maknanya. Dan insya Allah dengan begitu Allah akan berikan pemahaman yang baru di dalam hati dan pikiran kita. Karena kita berusaha untuk memahami. Sama dengan orang Arab yang ngerti bahasa Arab, tidak pernah ngerti ilmu tafsir. Yang baca tapi tidak sempurna pemahamannya. Karena ada makna-makna yang dalam tidak bisa difahami kecuali oleh para ulama ahli tafsir. Cuman ada bahasa yang memang makna-makna yang ringan sehingga bisa dipahami oleh semuanya. Maka bacalah terjemahan, maka Anda akan fahami makna yang ringan tersebut. Memang harus kita mengarah kepada merenungi Al-Quran. Nah, merenungi Al-Quran ada cara baru lagi. Adalah bukan sekedar membaca terjemahan, tidak. Belajar syariat ilmu ini sebenarnya kalau kita kembalikan belajar ngaji begini juga sama. Kita ingin merenungi Al-Quran karena semuanya adalah tidak lain untuk bisa memahami Al-Quran atau dengan ini adalah pemahaman Al-Quran. Belajar ilmu fikih, ilmu semuanya. Jadi ada yang spesial khusus memang belajar tafsirnya, ada lagi yang memang dengan belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama secara umum adalah sebetulnya kita kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Intinya jangan sampai kita hanya sibuk ngaji saja, tapi tidak pernah berusaha untuk memahami syariat Nabi. Walah paham berapa banyak orang hafal Al-Quran disebutkan, tapi tidak mengerti halal haramnya. Berapa alangkah banyaknya Al-Quran dibaca, tapi telah mengutuknya. Al-Quran mengatakan jangan lakukan, malah dia melakukan. Al-Quran mengatakan kerjakan, dia tidak mengerjakan karena dia tidak mengerti apa yang dibacanya. Itu saja. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.